Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia. Power to Youth, Right Here, Right Now 2, and Generation Gender. Halo, selamat pagi. Senang sekali berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya, dan Ruang Publik edisi hari ini 8 Desember 2022 dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now 2, dan juga Generation Gender. Dengan tema pagi hari ini, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Nah, ekosistem sekolah yang baik dan kondusif ini tentunya dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi terbaik dari dirinya. Oleh karenanya, sekolah diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan juga aman untuk setiap peserta didik menimba ilmu. Namun, pada kenyataannya masih ada saja yang namanya permasalahan perundungan di sekolah, baik itu berbentuk kekerasan fisik maupun psikis. Menurut data dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA, terjadi lonjakan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan setiap tahunnya menaik, dan kenaikan signifikan ini terjadi dari tahun 2020 ke tahun 2021. Ironisnya nih, menurut data tersebut, mayoritas pelaku tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah tenaga pendidik di lingkungan pendidikan tersebut. Nah, seperti apa bentuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini? Juga bagaimana dampak dan pencegahannya? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Papua, dan kami mengundang Anda yang berada di Jakarta juga bisa mendengarkan kami saat ini di 104,2 MS3 FM atau via live streaming website kbr.id, dan juga Anda bisa menyaksikan kami di YouTube Berita KBR. Nah, kita sudah terhubung secara daring dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Ada Mbak Novita Sari sebagai staf advokasi dan pengorganisasian masyarakat Women's Crisis Center Jombang. Halo, selamat pagi Mbak Vita. Halo pagi Kak Deborah. Apa kabar nih Mbak Vita di Jombang? Baik. Ini beberapa hari ini kayaknya mungkin sama dengan yang lain, hujannya lumayan lah. Ini agak cerah kalau hari ini. Pagi lagi cerah ya. Iya, sama di Jakarta juga kayak lagi hujan-hujan terus sih kalau sore ya. Oke, selanjutnya aku mau sapa ada Mbak Siti Fatonah Dewi Safitri dari Koalisi Perempuan Indonesia KPI Wilayah DKI Jakarta. Selamat pagi Mbak Siti. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol pagi hari ini tentang tema kita, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Aku mau ngobrol sama Mbak Novita dulu nih, Mbak Vita. Sebelumnya bisa dijelaskan apa sih definisi dari kekerasan seksual ini, Mbak Vita? Iya, jadi kalau kita ngomong gitu kan, kekerasan seksual ini sebenarnya adalah segala bentuk itu tindakan yang menyerang martabat terlebih pada organ alat reproduksi atau tubuh gitu ya, yang ini membuat orang yang mengalami kekerasan ini itu merasa terhina gitu kan, kemudian merasa dia tidak punya hal baik lagi di dirinya begitu. Nah, kemudian ini kenapa terjadi ya, salah satunya karena ada relasi yang tidak setara, relasi yang timpang begitu ya. Itu secara umum begitu, gitu. Menyerang, bahkan dilihat yang mungkin nih kita bertiga aja gitu kan, ketika ngelihat yang dalam salah satunya ternyata adalah unsur untuk melecehkan, ya itu bisa dikatakan pada kekerasan seksual non fisik begitu. Jadi ada yang namanya kekerasan secara fisik dan juga psikis seperti yang tadi saya jabarkan di atas ya di pengantar. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual ini yang mungkin terjadi seperti apa Mbak Vita? Nah, ini nih sebelum aku jawab bentuk-bentuk gitu ya, aku mau informasiin gitu bahwa Indonesia barusan saja gitu kan mengesahkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dulu advokasinya dimulai dari tahun 2010 waktu itu masih ngumpulin bentuk-bentuk kekerasan seksual di seluruh Indonesia itu apa aja begitu ya, sampai pada disahkannya itu ada 9 bentuk kekerasan tindak pidana kekerasan seksual gitu. Ada pelecehan seksual yang non fisik, kemudian ada yang pelecehan seksual secara fisik, kemudian ada lagi pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, kemudian temuannya teman-teman di Indonesia Timur itu ada praktek kawin tangkap, sehingga di undang-undang ini akhirnya diatur pemaksaan perkawinan begitu juga. Ini juga untuk menjawab selama ini kasus-kasus kekerasan seksual kerap kali diselesaikan dengan menikahkan korban dan pelaku gitu. Kemudian ada lagi penyiksaan seksual, belum lagi eksploitasi seksual. Ini tidak hanya pada anak tapi termasuk juga pada perempuan dewasa. Kemudian perbudakan seksual, dan yang rame banget gitu kan, bahkan datanya beberapa teman yang memang konsen di isu kekerasan seksual berbasis elektronik, nah itu tinggi banget. Maka di undang-undang ini itu muncul terus sendiri kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu sih secara bentuk-bentuknya gitu Kak Deborah. Iya, benar sekali yang tadi Mbak Vita bilang, ketika seseorang, khususnya perempuan, sudah mengalami pelecehan seksual, pasti ada merasa di dalam dirinya tuh tidak rendah diri seperti itu ya Mbak Vita ya. Karena malu seperti itu, merasa itu adalah aib. Tapi sebenarnya lewat obrolan kita pada hari ini, kita mau membuka pikiran para pendengar bahwa ternyata hal itu bisa loh nanti dilaporkan. Kita akan perbincangkan cara-caranya seperti apa gitu ya. Kemudian ke Mbak Siti nih. Kalau menurut Mbak Siti, siapa saja yang bisa berpotensi untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan? Oke, begini Kak, namanya kekerasan seksual ataupun korban kekerasan seksual sendiri itu kan bisa terjadi oleh siapa saja ya, dan di mana saja. Akan tetapi kalau di dunia pendidikan nih, akhir-akhir ini kayak korbannya itu adalah murid, ataupun adik kelas yang dilecehkan oleh seniornya, ataupun staf-staf yang dilecehkan oleh dari kepala sekolah atau petinggi yang ada di sekolah-sekolah itu sendiri sih Kak. Nah, itu Karena, bagaimana? Iya enggak, gimana Kak? Iya, itu kalau misalnya yang terjadi korbannya adalah anak-anak seperti itu ya, yang menjadi korban kekerasan seksual. Bagaimana mereka bisa berani untuk speak up, istilahnya mereka bisa berani melapor kalau mereka merasa aduh nanti takut malah kalau ngelapor jadi lebih ditekan lagi seperti itu sama pelaku tindak kekerasan seksual. Oke, karena kenapa anak-anak itu masih sulit ya untuk melaporkan? Karena kalau kita lihat story-nya bahwa mereka ini kurang edukasi ataupun kurang sosialisasi dari pihak sekolah maupun dari pihak pemerintah sendiri terkait bahwa siapapun yang dilecehkan itu sebenarnya bisa dilaporkan. Kira-kira seperti itu, Kak. Nah, alangkah baiknya ini menjadi PR penting dari pemerintah sendiri untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak yang masih awam ya, apalagi masih takut-takut gimana, malu-malu juga untuk cerita. Terus dia juga belum paham ini termasuk pelecehan apa gimana gitu kan. Apa cuman main-main, kan ada tuh ya permainan yang kata keluarga-keluargaan gitu loh, yang jadi ayah dan ibu-ibunya kan, itu kan juga termasuk dari salah satu faktor ya, hal-hal yang permainannya itu akan berdampak kepada pelecehan. Tapi anak itu karena kurangnya edukasi ya, dari orang tuanya sendiri, itu akan menjadi penghambat anak itu untuk bercerita atau kurang ngeh lah, bahasanya seperti itu Kak. Nah, kalau menurut Mbak Vita, contoh konkretnya nih yang mungkin pernah dilaporkan kepada WCC Jombang tentang perilaku yang merupakan tindakan kekerasan seksual, seperti apa nih Mbak Vita? Bisa diceritakan? Ya, jadi ada beberapa kasus kekerasan seksual yang ini berbasis pendidikan secara umum ataupun pendidikan di ranah berbasis agama pesantren gitu kan. Jadi beberapa tahun terakhir ini gitu kan, waktu itu sempat ada satu sekolah itu
korbannya, semoga aku tidak salah menyebutkan 23 apa 24 begitu kan. Nah, kemudian itu dilakukan oleh salah satu oknum guru yang dia ini menyampaikan kepada muridnya, kepada peserta didiknya itu bahwa dia itu mengatakan bahwa dia bisa menghilangkan hal-hal negatif di tubuh muridnya gitu. Jadi guru itu mengatakan gitu kan, kamu itu kenapa kok nggak pinter di sekolah itu karena di tubuhmu itu ada yang ngikutin kamu, ada yang apa gitu. Yang ini, nah itu nanti bisa saya sembuhkan gitu. Nah ini ternyata ya dilakukan perkosaan kepada siswinya gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian dan ketika ada salah satu murid yang mencoba menyampaikan kepada guru yang lain tidak percaya karena waktu itu sosok oknum guru yang melakukan tadi itu bersentuhan dengan ketika salaman gitu misalnya di depan orang banyak tuh nggak mau yang sentuhan, jadi dianggapnya nggak mungkin gitu kan, dianggap yang dia pemahaman agamanya dianggap lebih mungkin begitu. Itu ada selalu seperti itu. Kemudian ada juga pernah waktu itu korban itu ada 3 orang, ini terjadinya di lingkup sekolah dasar, pelakunya itu adalah kepala sekolah dan waktu itu 2 korban itu kejadiannya memang sekali, tapi ada 1 korban yang dia itu kelas 6 SD waktu itu kejadiannya berulang dan waktu itu korban ini membuat dia tidak berani menyampaikan bahkan kepada orang tuanya, itu adalah karena dia ancamannya adalah nanti kalau kamu tidak mau maka tidak akan diluluskan karena waktu itu dia di kelas 6 SD begitu kan. Itu kemudian mungkin yang masyarakat atau pendengar KBR ini tahu gitu ya, beberapa waktu inilah terakhir ini itu rame gitu kan atas kekerasan seksual yang terjadi di pesantren di Jombang, itu yang case-nya berbasis pendidikan agama gitu kan, yang korbannya ada beberapa. Kemudian itu juga modus yang digunakan pelaku itu adalah bahwa dia ini bahasanya aku lupa persisnya, tapi kayak misalnya malaikat yang dia harus disempurnakan gitu. Disempurnakan itu adalah dengan hal-hal yang kekerasan seksual tadi. Kemudian harus ada ritual-ritual yang korban ini dipasangin kayak selembar kain gitu di tubuhnya, gitu kan. Kemudian dia harus berendam di sebuah tempat yang aku lupa apa pelaku menyebutnya. Nah kemudian di situ yang nggak boleh ngelihat hanya pelaku aja gitu kan, dan itu dilakukan oleh malam hari gitu kan, dengan di malam hari itu hal-hal seperti itu. Kemudian ada lagi waktu itu kasus pesantren yang di tahun ini juga diputuskan secara pengadilan, itu diputus 15 tahun gitu kan di Jombang, itu ada 6 apa 7 korban. Waktu itu modusnya adalah si Pak Yainya atau Pak Ustadz, vagina itu barang yang mulia, maka hanya bisa dimasukin oleh orang-orang yang mulia gitu. Karena ini jadi aku tuh merinding. Ya, aku pun merinding dengar Mbak Vita. Oke. Jadi itu yang contoh-contoh yang kami dampingin di Kabupaten Jombang. Apalagi kan punya tantangan yang kami itu punya brand kami Kota Santri gitu kan. Ini menjadi hal yang kita ini kota yang baik-baik saja, padahal yang enggak gitu. Itu sih Kak Deborah. Oke, baik, kita ke Mbak Siti dulu nih. Kalau misalnya tadi Mbak Vita bilang terjadi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pelakunya adalah rata-rata tenaga pengajar sendiri, yang ini mereka merupakan contoh istilahnya ya bagi murid-muridnya, contoh teladan. Tapi mereka justru melakukan hal yang tidak senonoh kepada anak didiknya. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi hal ini, Mbak Siti? Karena kalau pada kenyataannya ya, ketika petinggi atau pemangku kekuasaan di suatu sektor pendidikan itu menjadi orang yang disegani dan orang yang merasa dirinya lemah ataupun minimnya pengetahuan terkait pelecehan seksual, maka hal itu bisa saja terjadi sih Kak. Karena misalkan kayak contohnya yang tadi Kakak Novita bilang ya, bahwa ada salah tafsir terkait agama sendiri, bahwa vagina itu mulia, jadi harus dimasukin sama orang-orang yang mulia. Kira-kira kan seperti itu ya. Nah, hal ini yang menjadi salah tafsir dan dimanfaatkan oleh pemangku kekuasaan yang sebenarnya itu menjadi hal negatif ketika dilakukan. Gitu sih, Kak.
Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda dulu, saudara. Mbak Vita dan Mbak Siti, nanti kita akan lanjut lagi. Dan saya mengingatkan bagi Anda pendengar yang mau berinteraksi lewat telepon bebas pulsa, Anda bisa menghubungi nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp kami di nomor 0812 118 8181 dan via chat live YouTube kami Berita KBR atau Instagram kami @kbr.id. Jangan lupa untuk menyertakan tagar Ruang Publik KBR. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh lewat podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here, Right Now 2, and Generation Gender. Warta Parlemen. Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan penyempurnaan RKUHP telah mengakomodir masukan masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya. Ia menambahkan pemerintah bersama DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat, terutama para akademisi hukum pidana dari berbagai lembaga dan universitas, sehingga meningkatkan partisipasi publik secara signifikan. Komisi 3 DPR RI juga akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan Undang-Undang KUHP ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan pemerintah harus memberi perhatian khusus untuk memasukkan mata pelajaran bahasa daerah pada kurikulum pendidikan. Jangan sampai bahasa daerah juga terkalahkan oleh penggunaan bahasa asing. Biasanya dalam pendidikan dimanapun ya, baik itu internasional, bahkan pesantren sendiri mengharuskan anak-anak kita itu belajar 3 bahasa. Bahasa Indonesia karena itu bahasa ibu kita, bahasa persatuan kita, lalu kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Paling tidak 1 pekan sekali. Nah, kenapa bahasa daerah yang menjadi ciri dan karakter bangsa kita juga tidak kita pelajari? Kinerja Wakil Rakyat dapat Anda simak melalui media sosial DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani meminta komitmen calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI. Menurutnya hal tersebut sudah ditekankan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI beberapa waktu lalu. Kristina menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan. Ia juga meminta Laksamana Yudo memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah hotspot khususnya Laut Natuna Utara karena masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan negara. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI. Jakarta Warehouse Project is coming back for its much-anticipated edition, welcoming music fans from all across the world back to the beautiful nation of Indonesia. December 9, 10, 11 at G-Expo Kemayoran, Jakarta. Featuring Acraze, Andrew Rayel, Anfisa Letyago, Armin van Buren, Cedric Gervais, DJ Snake, Gareth Emery, Hardwell, Illenium, Lost Frequencies, Medion, Martin Garrix, Nervo, Regard, Shiba Sun, Slushy, Weathen, Yellow Claw, Zed, and many more. With special stages, Barong Family and the Darker Side. Get your tickets now at www.jakartawarehouse.com. Jakarta Warehouse Project 2022 is organized by Ismaya Live. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here, Right Now 2, and Generation Gender. Ya, kembali lagi dalam Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya. Dan Ruang Publik pagi hari ini persembahan dari Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here, Right Now 2, dan Generation Gender. Dengan tema obrolan kita pagi hari ini, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Nah, saya mengingatkan juga saudara, Anda dapat mendengarkan kami di 100 radio jaringan KBR yang tersebar seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Dan bagi Anda yang berada di Jakarta bisa mendengarkan kami lewat 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR.
Kami juga mengundang Anda yang ingin berinteraksi lewat telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp kami di 0812 118 8181. Bisa juga di live chat YouTube kami Berita KBR. Dan saya masih bersama dua narasumber kita. Ada Mbak Novita Sari sebagai staf advokasi dan pengorganisasian masyarakat Women's Crisis Center Jombang atau WCC, dan juga Mbak Siti Fatona Dewi Safitri yang biasa disapa Mbak Siti dari Koalisi Perempuan Indonesia KPU Wilayah DKI Jakarta. Nah, untuk Mbak Vita dan Mbak Siti, kita sudah terhubung dengan penelpon pagi hari ini yang mau bertanya-tanya langsung. Yang pertama ada Pak Jimmy dari Duren Sawit. Halo, selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi. Ya, silahkan untuk pertanyaannya Pak. Ini sebenarnya saya mau ngasih bertanya soal ini sih, cara sih gitu. Sama ini kan kita kan kalau misalnya dari tenaga pengajarnya gitu yang melakukan kekerasan seksual, selama ini kan kita antara guru dengan murid gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kita tuh bikin seperti kayak nggak ada guru dan murid, tapi kita saling mengisi gitu untuk kedepannya lebih baik gitu, sehingga angka kekerasan seksual ini bisa berkurang gitu, Mbak. Oke, Pak Jimmy, ini apakah tenaga pengajar atau? Iya, pengajar juga saya. Oke. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jimmy untuk komentar dan pertanyaannya. Pengen tanggapannya seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita ke Mbak Vita nih ya. Ada pertanyaan dari Pak Jimmy, beliau juga tenaga pengajar, dan apakah bisa antara murid dan juga guru ini dianggap setara gitu supaya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual? Kira-kira seperti itu. Gimana Mbak Vita? Iya, jadi saya senang sekali gitu kan ketika bertemu dengan pendidik yang punya pola berpikir seperti Pak Jimmy tadi gitu kan, bahwa bagaimana kita bisa memandang murid dan guru ini bukan seperti atasan dan bawahan, tapi sama-sama saling mengisi begitu ya. Memang apa ya, kalau sebenarnya kalau di perguruan tinggi kementerian sempat menurunkan Permendikbud 30 gitu kan 2021 kemarin, yang sebenarnya itu juga menjadi salah satu langkah bersama bagaimana seluruh sivitas demika atau warga kampus gitu ya, warga kampus itu memang benar-benar membangun ruang yang aman untuk semua. Dan sebenarnya begini, apakah kekerasan seksual itu hanya terjadi pada murid dan guru saja? Faktanya tidak gitu kan. Ada juga yang antar murid, bahkan ada yang, tapi tidak tahun ini, ada 3 atau 4 tahun yang lalu di Jombang itu pernah gitu kan antar guru gitu. Makanya guru perempuan ini memilih mengupayakan untuk dia bisa dipindah gitu, waktu itu ada. Nah, sebenarnya apakah bisa? Menurut saya sih bisa saja gitu, karena ini tergantung kita komitmen. Karena kalau ngomongin regulasi gitu kan, bahkan di UU TPKS sendiri pun ngomongin, di situ juga ada salah satu subnya adalah terkait pencegahan. Nah, itu juga salah satunya adalah bagaimana membangun setiap ruang itu aman untuk semuanya. Nah, ini tidak terkecuali adalah institusi pendidikan. Kemudian di bulan September, semoga tidak salah, September kemarin itu Kementerian Agama itu mengeluarkan Peraturan Menteri Agama 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di institusi pendidikan di bawah Kemenak. Nah, ini artinya sebenarnya kalau ngomongin payung hukumnya sudah jelas semua gitu kan, tapi ini kembali kepada masing-masing instansi sekolah mau nggak implementasi ini gitu. Itu satu. Kemudian lagi bahkan di tingkat SD, SMP, sampai pada sekolah luar biasa yang untuk teman-teman disabilitas intelektual, Kemendikbud itu punya buku panduan gitu kan, bagaimana sih pendidikan Kespro yang itu sebenarnya orientasinya adalah mengurangin kekerasan termasuk kekerasan seksual di institusi pendidikan gitu. Karena kembali lagi ini kan tantangannya implementasinya ya Kak ya, yang sumber daya manusianya setiap lembaga berbeda, support sistemnya berbeda, itu sih. Kalau bisa sangat bisa gitu kan. Nah, kalau untuk Mbak Siti nih, kan kita tahu masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan pendidikan.
Apakah artinya seperti yang tadi Mbak Vita bilang, edukasi atau tingkat literasi terkait kekerasan seksual ini di masyarakat masih rendah kah, atau ini bagaimana menurut Mbak Siti? Masih di off, Mbak Siti? Oke, maaf Kak. Iya. Ya menurut saya terkait edukasi dan literasi memang kembali lagi kepada individu ya. Akan tetapi regulasi lagi kalau kita membicarakan tentang pendidikan, bahwa memang pemerintah sudah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu terkait bahwa semestinya di setiap pendidikan itu sudah ada Satgas Anti Kekerasan. Sehingga ketika ada murid atau mahasiswa-mahasiswi yang terkena pelecehan seksual, itu bisa mengadukannya kepada Satgas itu. Nah, merujuk tadi kepada pertanyaan itu menarik sih Pak, bahwa sebenarnya ya itu kembali lagi kepada individu ya. Kalau memang awareness dari setiap guru itu bisa diimplementasikan dengan baik, bahwa tidak ada murid ataupun guru, itu bisa meminimalisir menurut saya. Jadi tidak ada rasa segan ketika murid ini dilecehkan kepada gurunya, bisa ada rasa menolak, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ada rasa segan di antara murid dan guru, itu kan akan membatasi ketika dilecehkan dia akan menerima saja ya, akan oh ya udah ini adalah sebagai kepatuhan murid kepada gurunya, kira-kira seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Kalau ke Mbak Vita, data terbaru terkait kasus kekerasan seksual nih yang terjadi di lingkungan pendidikan, versinya WCC Jombang nih seperti apa nih? Ya, jadi ini aku mau sebutin data kekerasan seksual yang ini terjadi di sekolah, terjadi di rumah gitu kan. Tapi ngomongin dia adalah anak-anak sekolah dan dia berdampak gitu kan, kekerasan seksualnya terjadi di rumah tapi punya dampak di sekolah. Ini dari kurun 2019 sampai 2021 gitu ya, itu ada 133 anak gitu kan, dengan 56%-nya itu anak SMA, kemudian 23%-nya itu di tataran SMP, MTS, kemudian 16,9% itu SD, dan 2,5%-nya adalah TK atau playgroup gitu, itu ada gitu kan. Nah, kalau yang pada tataran sekolah sendiri gitu kan, yang memang benar, yang memang lokus kejadiannya di sekolah, kemudian korban atau pelakunya itu adalah di institusi pendidikan itu sendiri gitu ya. Ini dari 133 tadi itu hanya ada 15 gitu kan, 15 kasus gitu kan. Nah, tapi yang tadi gini, aku tadi sempat menyatakan bahwa meskipun kejadian kekerasan seksualnya ini terjadi bukan di sekolah pun, ketika pihak sekolah ini tahu gitu kan, ini banyak dampak yang membuat korban akhirnya menjadi korban kembali. Ada juga salah satu kasus kekerasan seksual yang pihak karena korban ini waktu itu sempat terjadi penyekapan begitu kan, dan waktu itu sempat dipublish oleh salah satu media di Jombang gitu kan, akhirnya banyak yang tahu sampai pada sekolah si korban gitu kan. Nah kemudian korban waktu itu tidak masuk sekolah beberapa hari gitu kan, kemudian ternyata ada salah satu cat guru gitu kan, yang itu menanyakan benar nggak si ini itu sudah tidak perawan, dan itu ditanyakan di grup kelas gitu kan, otomatis si korban sendiri juga ada di grup chat itu gitu kan. Itu yang waktu itu dampaknya dia sampai self harm, dia itu apa ya, tangannya itu melukai diri gitu. sendiri, melukai diri sendiri itu di sekolah gitu kan. Nah kemudian dia beberapa kali dia sebenarnya dia pengen pindah dari sekolah itu gitu kan. Itu salah satu dampaknya. Kemudian ada lagi yang korban mungkin tidak dibicarakan secara langsung, tapi disituasikan yang tidak aman gitu, yang dengan pandangan teman-temannya yang ngerasa berbeda dengan biasanya, atau bahkan pandangan dari bapak ibu gurunya itu juga ada, yang ini membuat kondisi bahwa korban akhirnya merasa tidak nyaman dan memilih untuk memutuskan akses pendidikannya gitu kan. Padahal kalau kembali kepada hak anak, salah satunya adalah pendidikan gitu kan. Iya, betul. Nah ini yang kompleks banget gitu, artinya bahkan kekerasan seksual yang tidak terjadi di institusi pendidikan pun ini ketika
warga di sekolah itu tidak familiar dengan isu-isu seperti ini, isu kekerasan seksual, ini bisa saja dia menjadi pelaku untuk korban kekerasan seksual tadi, gitu. Artinya pelakunya ya dalam bentuk kekerasan psikis gitu kan. Itu banyak gitu Kak. Itu sih yang mau aku highlight di sini. Oke, nanti kita akan obrolin lebih jauh lagi dengan Mbak Vita dan juga Mbak Siti. Tapi sebelum break, aku mau kasih pertanyaan dari YouTube dulu untuk Mbak Siti. Nanti kita jawab setelah jeda iklan. Ini dari Pak Wikan. Apa upaya preventif untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Apa peran dan tugas bimbingan akademik di tiap sekolah atau kampus? Pak Wikan dari Bekasi, terima kasih. Nanti akan dijawab oleh Mbak Siti setelah jeda. Baik, saudara, Ruang Publik akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here, Right Now 2, and Generation Gender. Warta Parlemen. Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan penyempurnaan RKUHP telah mengakomodir masukan masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya. Ia menambahkan pemerintah bersama DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat, terutama para akademisi hukum pidana dari berbagai lembaga dan universitas, sehingga meningkatkan partisipasi publik secara signifikan. Komisi 3 DPR RI juga akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan Undang-Undang KUHP ini. Warta Parlemen. Anggota Komisi 1 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan pemerintah harus memberi perhatian khusus untuk memasukkan mata pelajaran bahasa daerah pada kurikulum pendidikan. Jangan sampai bahasa daerah juga terkalahkan oleh penggunaan bahasa asing. Biasanya dalam pendidikan dimanapun ya, baik itu internasional, bahkan pesantren sendiri mengharuskan anak-anak kita itu belajar 3 bahasa. Bahasa Indonesia, karena itu bahasa ibu kita, bahasa persatuan kita, lalu kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Paling tidak 1 pekan sekali. Nah, kenapa bahasa daerah yang menjadi ciri dan karakter bangsa kita juga tidak kita pelajari? Kinerja Wakil Rakyat dapat Anda simak melalui media sosial DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani meminta komitmen calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI. Menurutnya hal tersebut sudah ditekankan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI beberapa waktu lalu. Kristina menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan. Ia juga meminta Laksamana Yudo memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah hotspot khususnya Laut Natuna Utara karena masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan negara. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI. Kini telah hadir Trade Expo Indonesia ke-37. Pameran produk ekspor Indonesia bertaraf internasional dengan fokus B2B. Kegiatan ini merupakan bagian dari usaha meningkatkan pertumbuhan ekspor, diversifikasi pasar, dan produk ekspor, meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri, serta memperkuat citra Indonesia di level internasional. Terbukti, TEI ke-36 di tahun 2021 menghasilkan total transaksi potensial sebesar 6,06 miliar US dollar dan mencatat 32.030 pengunjung. Tahun ini akan dilaksanakan dengan konsep hybrid, sesi offline pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2022 dan sesi online pada 19 Oktober sampai 19 Desember 2022. Penyelenggaraan TEI untuk pameran tatap muka atau offline exhibition dilaksanakan di ISBSD Tangerang dan virtual exhibition melalui platform www.tradeexpoindonesia.com. Mari hadiri Trade Expo Indonesia. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here, Right Now 2, and Generation Gender. Ya, masih bersama Ruang Publik KBR, persembahan dari Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here, Right Now 2, dan Generation Gender. Bersama saya Deborah Tanya dengan tema obrolan kita pagi hari ini, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dan Ruang Publik KBR ini bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Untuk Anda yang berada di Kota Jakarta,
bisa mendengarkan kami lewat 104,2 MS3 FM Jakarta dan juga via website kbr.id atau YouTube Berita KBR. Anda bisa ikutan live chat di sana. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya via telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau di nomor WhatsApp 0812 118 8181. Masih bersama dua narsum kita, ada Mbak Novita Sari sebagai staf advokasi dan pengorganisasian masyarakat Women's Crisis Center Jombang dan juga Mbak Siti Fatonah Dewi Safitri dari Koalisi Perempuan Indonesia wilayah DKI Jakarta. Nah, tadi sebelum kita jeda sudah ada pertanyaan dari Pak Wikan di Bekasi untuk Mbak Siti ya. Aku ulang lagi untuk pertanyaannya. Upaya preventif apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Dan juga apa peran dan tugas bimbingan akademik di tiap sekolah atau kampus? Silakan Mbak Siti. Yang pertama itu menurut saya adalah memasukkan kurikulum terkait kekerasan berbasis seksual maupun tentang hak-hak reproduksi. Karena bahwasanya kalau melihat kurikulum yang saat ini adalah terkait kekerasan seksual itu masih hal tabu ketika dibicarakan. Semisal, kalau kita mengatakan vagina itu ada sebutan kata lain yakni anu atau barangnya perempuan gitu. Kenapa tidak mengatakan dengan sejujurnya vagina atau kata penis? Karena hal ini akan mempengaruhi ketika orang yang melecehkan seksual itu akan mendapat dorongan dari si korban ketika sudah mengetahui bahwa oh ini salah, oh ini vagina, oh ini penis loh gitu, oh ini tidak boleh, oh ini kesehatan reproduksi saya tidak boleh digunakan oleh siapapun. Kira-kira seperti itu kalau melihat dari preventif pendidikan ya, memasukkan kurikulum terkait KBGS, KBGO maupun reproduksi seksual. Kesehatan reproduksi. Nah, terus terkait upaya apa pencegahan ya kayak yang kedua itu kalau nggak salah. Betul. Upaya pencegahannya yakni turunan dari Permendikbudristek nomor 30 itu sudah saatnya dari setiap pendidikan maupun sekolah, kampus dan lembaga-lembaga lain itu membuat satgas sehingga ketika ada korban ini nggak bingung gitu loh. Ketika mau lapor kemana ya? Oh, ke polisi. Enggak, kalau ke polisi pasti kan konotasinya sudah berbeda ya, Kak. Ketika kita mau lapor ke polisi, orang ini udah masuk ke kepolisian loh, ini udah nggak baik gitu. Kalau dalam konotasi melihat dari lingkungan sekitar. Akan tetapi kalau misalkan membangun satgas itu kan akan menyediakan berbagai layanan, akan menawarkan ini akan mau ke psikis, bantuan psikis atau mau bantuan hukum ya. Oh, bantuan psikis kita akan membawa korban ini ke psikiater. Oh, bantuan hukum akan memberikan edukasi terlebih dahulu kepada korban, tapi dari keluarganya ya. Bahwa kalau misalkan kita membawa jalur hukum, anak ini tidak akan kenapa-napa. Anak ini tidak akan mendapatkan stereotip yang jelek terhadap pelabelan yang jelek kepada anak ini bahwa oh ini udah jadi aib gitu. Itu tidak benar karena pada saat saya melihat ya kenapa orang itu malas untuk melapor atau malas untuk menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya karena pertama kebingungan, yang kedua mereka ini tidak ada rasa aman dan nyaman ketika untuk melaporkan karena balik lagi tidak adanya satgas. Karena kalau melihat kepolisian pasti akan sudah mendapatkan konotasi yang jelek. Andaikan kalau di setiap pendidikan itu sudah ada satgas, mungkin hal ini atau hal pelecehan seksual sudah akan menjadi warning sendiri kepada pelaku bahwa wah ini nggak mungkin dong saya akan melakukan pelecehan terus mungkin ya. Nah itu salah satunya kalau menurut saya sih Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Buat pertanyaan Pak Wikan dari Mbak Siti, kita ke Mbak Vita dulu nih. Untuk berbicara tentang dampak dan juga resiko dari korban kekerasan seksual ini pada umumnya seperti apa sih Mbak? Iya,
Jadi kalau dampak yang dampak kan bisa secara fisik, bisa secara seksual itu sendiri ataupun secara psikis gitu ya. Nah kalau secara psikis sendiri yang paling sering ditemuin adalah ya tadi korban yang merasa rendah diri gitu kan, penghargaan terhadap dirinya kurang, kemudian juga beberapa korban ini menjadi menutup diri dari sekitarnya, atau ada yang dia justru pasif, tapi ada juga yang sebaliknya dia menjadi agresif secara verbal dan akhirnya membuat dia mendapatkan stigma lagi bahwa oh dia nakal begitu kan, tapi tidak melihat latar belakangnya apa. Kemudian lagi dampak secara seksual. Nah ini yang tidak sedikit gitu yang mengalami kehamilan tidak diinginkan gitu kan. Nah ini nih ketika kehamilan tidak diinginkan gitu kan, beberapa mensolusikan menikahkan korban dan juga pelaku. Bahkan tidak jarang pelakunya itu korbannya itu masih anak gitu kan. Pelakunya yang anak, pelaku yang di usia anak gitu kan, di bawah 18 juga ada. Nah ini disiasati dengan menikahkan gitu kan, dimintakan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Bahkan data dispensasi nikah di Kabupaten Jombang ini lumayan tinggi gitu. Di 2019 itu ada 140 gitu kan kalau nggak salah, 145. Kemudian di tahun 2020 itu ada 400 sekian. Kemudian di 2021 itu ada 576 atau 567 gitu, pokoknya angka itulah. Ini artinya kan dan itu rata-rata adalah kehamilan tidak diinginkan, kekerasan seksual dulu gitu kan yang berdampak pada kehamilan tidak diinginkan. Nah sebenarnya ini tuh jangka panjangnya adalah kemiskinan Indonesia itu sendiri. Ketika korban yang dia harusnya masih bisa mengakses pendidikan, dia menikah, otomatis hak pendidikannya hilang. Hak pendidikan hilang, otomatis ketika dia mau bekerja, ini juga pekerjaannya tidak bisa yang saya tidak mau justifikasi pekerjaan ini tidak layak gitu ya, tapi pekerjaannya otomatis serabutan gitu ya, yang penghasilannya tidak pasti gitu, karena otomatis ini bagaimana dia bisa menghidupi anaknya begitu kan, nanti muncul stunting gitu kan, maka jangka panjangnya dan kemiskinan Indonesia itu sendiri sebenarnya gitu kan. Nah maka yang harus kita lakukan ya salah satunya juga melalui supportnya Ruang Temu Generasi Sehat ini kita di program Right Here Right Now kalau sisi Jombang itu adalah bagaimana kami itu mengorganisir baik itu anak remaja yang di non sekolah, kemudian bagaimana perempuan-perempuan itu di desa itu memahami pentingnya anak itu mendapatkan pengetahuan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk berkolaborasi dengan beberapa sekolah di Kabupaten Jombang itu untuk membuat buku saku mekanisme layanan ketika terjadi kekerasan atau adanya siswa-siswi atau warga sekolah yang membutuhkan layanan HKSR. Jadi kami sedang nyusun buku itu gitu kan, termasuk menyusun kertas kebijakan gitu kan, mendorong pemerintah di daerah untuk mendukung dukungan ini bisa dalam bentuk regulasi ataupun program gitu ya, agar sekolah-sekolah itu menjalankan modul yang sudah disediakan oleh Kemendikbud, modul untuk mungkin kalau di sini buku panduan pendidikan Kespro di tingkatan SD dan juga SMP gitu ya, begitu juga ada yang untuk teman-teman disabilitas mental gitu kan, karena temuannya teman-teman pendidik yang dia mengajar di sekolah luar biasa gitu kan ya, ini terlebih lagi dengan teman-teman disabilitas mental untuk bisa bedain penis gitu kan, apalagi orang daerah kan sering nyebutnya burung gitu kan. Bedain penis dan burung ini harus butuh waktu 3 bulan. Dan makanya apalagi di sekolah luar biasa itu sebenarnya banyak ditemukan anak laki-laki dan perempuan dia ngerasanya teman tapi dia pelukan. Yang ini bisa saja ke yang lain-lain gitu kan ya. Nah karena kebutuhan seksual itu kan setiap individu punya gitu kan. Nah tidak terkecuali sama teman-teman disabilitas. Nah mereka pun juga perlu dapat pengetahuan ini. Nah sebenarnya buku-buku panduan ini ada, tapi salah satu guru kemarin bilang bahwa mereka aja baru dapat pelatihan itu beberapa bulan terakhir gitu. Nah ini artinya kan artinya kan belum ke seluruh wilayah juga, aku yakin gitu kan. Nah ini jadi PR bersama gitu kan untuk kampanye isu ini tuh bersama-sama gitu Kak Deborah. Baik Mbak Vita, sebelum kita jeda, ini pertanyaan untuk Mbak Vita tapi nanti dijawab setelah jeda aja ya. Umumnya ini korban kekerasan seksual kan tidak berani speak up ya.
ada faktor-faktor penyebab pasti di balik ini. Kira-kira menurut Mbak Vita seperti apa? Tapi ditahan dulu, kita masuk ke jeda dulu ya Mbak Vita dan juga Mbak Siti. Dan saudara, kami mengingatkan Anda yang ingin menelpon di nomor bebas pulsa kami, bisa di nomor 0800 245 7893 atau bertanya via WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Pun di YouTube kami Berita KBR, Anda bisa ikut berkomentar dan memberikan pertanyaan di live chat sana. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia. Power to you, right here, right now too, and Generation Gender. Warta Parlemen. Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan penyempurnaan RKUHP telah mengakomodir masukan masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya. Ia menambahkan pemerintah bersama DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat, terutama para akademisi hukum pidana dari berbagai lembaga dan universitas, sehingga meningkatkan partisipasi publik secara signifikan. Komisi 3 DPR RI juga akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan Undang-Undang KUHP ini. Warta Parlemen. Anggota Komisi 1 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan pemerintah harus memberi perhatian khusus untuk memasukkan mata pelajaran bahasa daerah pada kurikulum pendidikan. Jangan sampai bahasa daerah juga terkalahkan oleh penggunaan bahasa asing. Biasanya dalam pendidikan dimanapun ya, baik itu internasional, bahkan pesantren sendiri mengharuskan anak-anak kita itu belajar 3 bahasa. Bahasa Indonesia, karena itu bahasa ibu kita, bahasa persatuan kita, lalu kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Paling tidak 1 pekan sekali. Nah, kenapa bahasa daerah yang menjadi ciri dan karakter bangsa kita juga tidak kita pelajari? Kinerja Wakil Rakyat dapat Anda simak melalui media sosial DPR RI. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani meminta komitmen calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI. Menurutnya hal tersebut sudah ditekankan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI beberapa waktu lalu. Kristina menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan. Ia juga meminta Laksamana Yudo memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah hotspot khususnya Laut Natuna Utara karena masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan negara. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI. Kok dia nggak jawab-jawab ya? Apa aku salah ngomong ya tadi? Kamu kenapa? Dari tadi kok lihat HP terus? Pacar aku nggak balas-balas pesenku. Aku tuh pengen tahu keadaan dia. Tapi aku takut malah nanti gangguin dia terus. Dia malah marah sama aku. Kayaknya aku udah salah ngomong deh tadi. Tenang dulu deh. Kedengerannya kamu overthinking. Gimana kalau kamu ceritain masalahmu sama ahlinya di aplikasi Calm? Kemarin aku habis chat sama konselornya loh. Dan rasanya tuh plong aja gitu. Bisa ngeluarin unek-unek tanpa dihakimi dan tanpa batas waktu. Pasti mahal. Enggak kok. Mulai dari Rp99.000 kamu udah bisa terhubung dengan konselor selama 3 hari. Caranya gimana? Caranya gampang. Tinggal download aplikasi Calm di Google Play atau App Store. Terus tinggal pilih deh paket chat sesuai kebutuhan kamu. Ada yang 3 hari, 7 hari, bahkan sampai 28 hari. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagramnya di @get.calm atau ke www.getstreetcalm.com. Wah, kalau gitu aku langsung download aplikasinya nih. Makasih ya. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia. Power to you, right here, right now too, and Generation Gender. Ya, inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here, Right Now Too, dan Generation Gender. Masih bersama saya Deborah Tania, dan dengan tema kita pagi hari ini kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kita akan lanjutkan perbincangan ini dengan narasumber kita Mbak Novita Sari sebagai staf advokasi dan pengorganisasian masyarakat Women's Crisis Center Jombang, dan juga Mbak Siti Fatonah Dewi Safitri dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta.
Bagi Anda saudara yang belum sempat mendengarkan kami dari awal, Anda bisa mendengarkan Ruang Publik ini secara utuh di podcast Ruang Publik. Bisa Anda simak di www.kbrprime.id. Dan juga Anda bisa mendengarkan kami di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Baik, tadi sebelum kita jeda, kita ada pertanyaan ke Mbak Vita ya, tentang faktor penyebab seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual ini tidak berani speak up itu seperti apa saja sih Mbak? Iya, terima kasih gitu kan pada yang bertanya. Artinya gini, sebenarnya kadang gitu kan ketika kita kerap kali bilang, kenapa sih korban itu nggak mau ngomong, kenapa tidak speak up gitu kan. Nah, tapi faktanya gitu kan, banyak sekali beban gitu di korban ini yang akhirnya membuat dia milih diam. Salah satunya kalau misalnya tadi beberapa contohku di depan gitu kan, kalau di sekolah ada ancaman nilai gitu kan, ancaman tidak diluluskan. Kemudian di basis pesantren sendiri juga ada yang nanti ilmunya tidak akan barokah. Jadi kalau di pesantren itu kan punya doa Pak Yai, ibunya itu posisinya itu tinggi gitu lah kayak gitu. Nanti ketika tidak mau, keberkahan ilmu tidak akan ada. Kemudian belum lagi kalau misalnya di situasi korban ini adalah yang miskin ataupun rentan miskin gitu, karena ini kerap kali membuat dia ingin speak up tapi keluarganya bilang nanti nama baik keluarga, kemudian bagaimana nanti kalau tetangga ini tahu gitu kan. Belum lagi korban banyak gitu kan, orang tua korban itu ketika mau menempuh proses hukum, bayangan mereka adalah bahwa proses hukum ini yang berbayar gitu kan. Ini juga menjadi salah satu tantangan gitu kan, bagaimana menjelaskan ke masyarakat bahwa layanan ketika kita mau mengadukan persoalan kita di kepolisian itu free, bener-bener free. Itu hal yang nggak mudah gitu, karena masih berharap takut nanti dia itu hanya dilempar-lempar saja gitu kan, karena dia dengan kondisi miskin dan rentan miskinnya. Belum lagi ada prosedur panjang yang ketika dia memang sudah pilih proses hukum, ada prosedur panjang gitu kan, mulai dari BAP, kemudian ada visum, kemudian nanti harus prosesnya di tahapan kejaksaan sampai pada proses pengadilan. Dan ini banyak korban yang berpikir nanti aku ditanya lagi di kepolisian, ditanya lagi di kejaksaan, ditanya lagi di pengadilan. Ini yang sebenarnya dia dalam tahapan menyembuhkan traumanya, tapi dia diingatkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa melengkapi proses hukumnya gitu kan. Nah, ini yang banyak gitu kan yang membuat akhirnya korban, ya udah Mbak, aku nggak jadi lapor, aku milih jalan yang tanpa proses hukum gitu kan. Nah, kemudian lagi juga beberapa kasus itu yang susah banget mencari saksi. Jadi ada kekhawatiran pada masyarakat gitu ketika dia menjadi saksi gitu kan. Nah, ini seolah-olah dia itu punya beban banget, dia harus memberikan keterangan yang dia punya bayangan sendiri gitu. Padahal sebenarnya cukup datang kemudian jawab pertanyaan sesuai yang dia tahu gitu kan. Nah, ini aja gitu. Tapi di masyarakat ketika proses hukum, nanti aku harus diproses di BAP, aku harus proses di pengadilan, harus ikut ditanyain ini itu gitu kan. Ini yang membuat korban akhirnya ketika susah banget nyari saksi gitu kan. Nah, kemudian lagi belum bukti. Nah, ini salah satu keuntungan kalau di dalam UU TPKS gitu kan, itu ada korban dan satu alat bukti itu sudah cukup. Nah, kalau di regulasi sebelumnya kan harus 5 alat bukti, harus terpenuhi semuanya gitu kan, saksi, kemudian alat bukti, kemudian ada keterangan ahli dan sebagainya gitu. Pokoknya ada 5 gitu kan. Tapi sekarang di 2 ini udah cukup gitu di UU TPKS. Nah, kemudian lagi apa yang membuat korban bungkam gitu kan. Ini belum lagi kalau relasinya adalah di tempat kerja yang atasan dan bawahan. Ini udah beda lagi gitu kan. Artinya banyak sekali yang membuat korban ini akhirnya memilih tidak bersuara gitu kan. Yang dia berpikir ya sudah saya menyembuhkan dengan cara saya sendiri, yang artinya dia memilih diam. Nah, bahkan diam ini sebenarnya juga potensinya nanti banyak lagi, bisa jadi dia akan, ya tadi kalau beberapa korban dia tidak bisa mengungkapkan, akhirnya dia menjadi agresif secara verbal. Jadi Justisnya Jombang itu punya program setiap bulan itu kami mengumpulkan penyintas kekerasan seksual di rentang usia 11 sampai 19 tahun gitu kan ya, yang sebenarnya adalah pemulihan berbasis kelompok. Nah, itu banyak sekali temuan di mereka begitu kan, yang mereka itu sebenarnya pengen loh bilang ini ke masyarakat gitu kan, misalnya aku tuh juga pengen dianggap seperti anak-anak yang lain gitu kan, tapi dia
cap yang sudah anak kok senang nggak suka kok ngurung diri aja, kok menyendiri aja gitu kan. Padahal ketika dia coba tampil itu dia dilihat, oh itu sudah nggak perawan, itu sudah pernah lo jadi korban ini. Nah hal seperti itu yang membuat korban akhirnya milih diem gitu Kak. Tapi yang paling penting adalah relasi kuasa itu sendiri gitu yang sangat kencang gitu kalau di institusi pendidikan. Iya, baik. Untuk closing statement, mengingat waktu kita sudah sedikit lagi, dari Mbak Vita nih, closing statement-nya terkait tema kita kekerasan seksual di lingkungan pendidikan seperti apa, Mbak? Ya, jadi kalau aku gini, kalau selama ini kita gembor-gemborkan korban speak up, nah kita yang tahu dulu ayo speak up, udah singkat itu aja lah, kita yang tahu dulu ayo speak up. Kita yang udah teredukasi lebih dahulu bisa speak up ya, dan juga bisa saling menguatkan teman-teman yang lain di luar sana yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual juga. Baik, sekarang ke Mbak Siti. Mbak Siti, untuk closing statement-nya terkait tema kita hari ini dan juga imbauan yang ingin Mbak Siti sampaikan kepada masyarakat terkait isu kekerasan seksual ini di lingkungan pendidikan seperti apa? Imbauannya adalah pertama benar dari diri kita sendiri, bahwa kalau diri kita sudah mengerti terkait KBGS, kekerasan berbasis seks maupun gender itu sudah kita pahamin, dan kita bisa merealisasikan kepada teman-teman bahwa kalau kita mendapatkan pelecehan, kita udah nggak usah takut lagi, karena UU TPKS sendiri itu adalah berpihak kepada korban. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh korban sudah teratur di dalam UU TPKS. Apapun seperti di perguruan tinggi, Permendikbud, Ristek nomor 30 itu sudah diatur. Jadi kita udah nggak usah takut terkait payung hukum. Dari PMA Pendidikan Madrasah Menteri Agama pun terkait sekolah-sekolah yang berbau agama, madrasah, ponpes dan lain sebagainya pun sudah diatur. Sehingga untuk siapapun yang merasa dirinya pernah dilecehkan, maka marilah kita speak up. Karena kalau kita tidak speak up, maka pelaku akan terus berkeliaran. Iya. Baik, intinya ada keberanian dan juga tenang saja sudah ada UU TPKS yang akan lebih banyak membantu ya, memudahkan bagi korban-korban kekerasan ini untuk melapor dan mendapatkan hak-haknya kembali. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Novita Sari dari WCC Jombang dan juga Mbak Siti Fatona dari KPI Wilayah DKI Jakarta. Sayang sekali waktu kita terbatas, jadi kita harus mengakhiri obrolan kita pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menyimak Ruang Publik KBR dengan tema kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Terima kasih, saya Deborah harus undur diri, salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, right here, right now.